Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan ridhonya terhadap kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmasari, NIM 2030502132, kelas 2052 BPIE, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI, mata kuliah pengantar psikoterapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tema pokok, yaitu teori Gestalt. Yang pertama, teori dasar Gestalt mengenai kepribadian atau perilaku. 2. Unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, peranan terapis. 3. Teknik dan prosedur terapi. Konsep dasar Gestalt mengenai kepribadian atau pelaku. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang dalam bahasa Inggris berarti form, shape, configuration, while dalam bahasa Indonesia berarti bentuk atau konfigurasi, hal, peristiwa, pola, totalitas, atau bentuk keseluruhan. Berbagai istilah bahasa Inggris telah dicoba untuk menerjemahkan istilah Gestalt ini. Namun, istilah-istilah tersebut rupanya tidak pas, dalam arti tidak bisa menggambarkan arti yang sesungguhnya. Dari istilah itu, dalam bahasa Jerman agak sulit memang untuk menerjemahkan istilah Gestalt ke dalam bahasa lain. Sebab itulah istilah Gestalt tetap digunakan sebagaimana adanya dalam bahasa Inggris dan juga oleh kalangan psikologi di Indonesia. Terapi ini dikembangkan oleh Frederick S. Priel pada tahun 1894 sampai dengan 1970 yang didasari oleh 4 aliran, yaitu psikoanalisis, fenomenologis, dan eksistensialisme, serta psikologi Gestalt. Menurut Peirce, individu itu selalu aktif sebagai keseluruhan. Individu bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ-organ semata. Individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan organisme dengan lingkungan. Karena itu, pertentangan antara keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar terapi Gestalt. Terapi Gestalt menekankan pada apa dan bagaimana dari pengalaman masa kini untuk membantu klien menerima perbedaan-perbedaan mereka. Konsep pentingnya adalah holisme, proses pembentukan figur kesadaran unfinished bisnis dan penolakan bisnis dan energi. Selain itu, Gestalt juga menekankan pada pentingnya tanggung jawab diri sendiri. Jadi, terapi Gestalt adalah sebuah terapi yang didasari oleh aliran psikoanalisis, fenomenologis, dan eksistensialisme, serta psikologi Gestalt yang mengutamakan pada tanggung jawab diri atau keutuhan dan totalitas organisme seorang individu. Individu bukanlah organisme yang terpotong-potong pada bagian tertentu dan menjalani kehidupan. Unsur-unsur terapi. Terapi Gestalt juga mengatakan bahwa manusia bertujuan untuk wholeness, diri yang utuh, dan integrasi diri dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Manusia memiliki kemampuan untuk mengenali pengaruh masa lalu terhadap masalah pada saat ini. Penekanan pada here and now, keadaan di sini dan sekarang, pilihan dan tanggung jawab pribadi. Munculnya gangguan yaitu kurang kontak dengan lingkungan, unfinished business, fragmentation, top dog atau underdog. Orang yang mengalami perpecahan dalam kepribadiannya, yaitu antara apa yang mereka pikir harus dilakukan top dog dan apa yang mereka inginkan underdog. Yang terakhir, polaritas
dikotomi. Tujuan: membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Titik tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya diri dapat berbuat lebih banyak untuk meningkatkan kebermaknaan hidupnya. Secara lebih spesifik, tujuan konseling Gestalt adalah sebagai berikut: membantu klien agar dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas. 2. Membantu klien menuju ke pencapaian integritas kepribadian. 3. Mengentaskan klien dari kondisi yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri to be true to himself. Peran terapis. Dalam teori Gestalt ini, peran terapis adalah 1. Memfokuskan pada perasaan klien, kesadaran pada saat yang sedang berjalan, serta hambatan terhadap kesadaran. 2. Tugas terapis adalah menantang klien sehingga mereka mau memanfaatkan indera mereka sepenuhnya dengan berhubungan dengan pesan-pesan tubuh mereka. 3. Menaruh perhatian pada bahasa tubuh klien sebagai petunjuk nonverbal. 4. Sebagai halus berkonfrontasi dengan klien guna untuk menolong mereka menjadi sadar atau akibat dari bahasa mereka. Teknik dan prosedur terapi. Prinsip kerja teknik konseling Gestalt yaitu menekankan tanggung jawab klien. Konselor bersedia membantu klien, terapi tidak akan bisa mengubah klien. Konselor menekankan agar klien mengambil tanggung jawab atas tingkah lakunya. Orientasi sekarang dan saat ini. Konselor tidak membangun kembali masa lalu atau mengulang kembali masa lalu motif tidak sadar, tetapi memfokuskan keadaan sekarang. Masa lalu hanya dalam kaitannya dengan keadaan sekarang. Orientasi kesadaran konseling meningkatkan kesadaran klien tentang diri sendiri dan masalah-masalahnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.